tidak diperpanjang paspornya. Jadi kita tanpa kewarganegaraan. Jadi orang yang stateless. Iya, stateless. Dan itu sesuatu yang sangat berat dan menyedihkan ya. Iya, betul. Halo Eyang. Selamat siang, Mbak. Nah, ini nih apa namanya? Ade. Ini tuh legendaris banget ya di Ceko. Ini tuh udah terkenal di mana-mana. Ini artisnya Ceko ini. Eyang Gaul. Eyang Gaul. Apa kabar Eyang? Alhamdulillah sehat, relatif kita sehat. Ya. Cuma harap dimaafkan bahwa saya yang sudah sepuh ini pendengaran saya kurang. Oh iya. Jadi kalau bicara dengan saya jangan malu-malu, teriak-teriak juga nggak apa-apa. Oke Eyang. Kalau udah diomong kan Iya. aku gitu. Oke Eyang, sekarang umur berapa Eyang? Umur saya baru 82 tahun Wow. dan beberapa bulan. Tapi 82 tahun serasa muda. Ya. Jiwanya muda. Sebetulnya orang itu merasa tua atau tidak itu tergantung apa rasa dia, jiwa dan semangatnya, bukan jumlah daripada umurnya. Jadi saya kira penting juga selain menjaga fisik juga menjaga rohaninya supaya tetap muda, semangat, sebagainya. Karena itu adalah kunci daripada kebahagiaan, Mbak. Iya, aku tuh waktu baru pertama di Ceko, aku tuh banyak lihat Eyang gitu loh. Maksudnya pertama kali itu orang yang aku lihat tuh Eyang. Makanya aku follow Eyang di Facebook itu. Akhirnya Eyang chat aku kan, karena aku nggak berani, takut nggak dibalas sama Eyang. Karena Eyang kan udah terkenal banget gitu loh. Mudah-mudahan terkenal yang disenengin ya, Bu. Ada yang terkenal tidak disenengin juga ada. Mudah-mudahan orang yang mendengar apa-apa yang saya katakan itu bisa menerimanya, karena saya cuma memberi kesaksian aja, Mbak, menambah sejarah Indonesia yang diperlukan oleh generasi yang akan datang, supaya generasi muda itu bisa mendapatkan sejarah yang benar, sejarah yang objektif, jangan dari satu pihak, sejarah dari orang yang berkuasa dan itu dimanipulasi dan dipakai untuk membela keserakahan berkuasa. Betul. Nah, Eyang, aku mau nanya nih, Eyang udah berapa lama sih di Ceko? Saya datang persisnya tanggal 10 September 1963. Waktu itu masih itu ya, Bung Karno. Masih era pemerintahan Bung Karno. Yang dibilang Orde Lama. Orde Lama, iya. Kemudian saya datang tahun 63, hampir 1 tahun diwajibkan belajar bahasa Ceko, karena kami akan berkuliah, dan kebetulan saya di Charles University dan dengan bahasa Ceko. Jadi itu pertukaran pelajar ya, Eyang ya? Ya, itu itu pertukaran perjanjian kultur antara dua negara. Jadi saya untung mendapat kesempatan untuk belajar di Republik Cekoslowakia sebelum mereka berpisah namanya Cekoslowakia. Sekarang Republik Ceko saja. Dalam satu rombongan kita 32 orang. 32 orang. 2 ceweknya. Kemudian seperti diketahui tahun 1965 terjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menyedihkan sebetulnya, dan pergantian kekuasaan dari
pemerintahan Bung Karno ke pemerintahan yang dinamakan Orde Baru, ya. dari Jenderal Soeharto. Ya, pada prinsipnya saya sudah berkali-kali sebetulnya berbicara mengenai hal itu. Itu tahun 65 itu setelah pergantian pemerintahnya itu, para student dan mahasiswa yang berada di luar negeri diwajibkan untuk menyatakan dengan bentuk screening, ya, menyatakan apakah kami akan mengikuti Orde Baru atau tidak. Jadi jawabannya cuma satu. Apa tuh ya? Iya atau tidak. Yes. Dan saya akan bicara mengenai diri saya sendiri, karena saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan adanya Orde Baru itu. Ya. Jadi karena itu saya tidak diperpanjang, tentunya dengan banyak kawan-kawan yang tidak setuju seperti saya. Itu tidak diperpanjang paspornya, jadi kita tanpa kewarganegaraan Indonesia. Ya. Jadi lepas dari warga negara Indonesia ya, yang ya. Jadi tidak menjadi orang yang stateless. Iya, stateless. Dan itu sesuatu yang sangat berat dan menyedihkan, ya. Iya, betul. Dan terhina. Iya, betul sekali. Karena nggak bisa ngebayangin sih, ya. Dirampas hak-hak asasi betul. manusianya. Karena kita ngerasanya orang Indonesia tapi dicabut begitu saja. Iya. Harus berstatement apa kita harus iya atau tidak gitu. Iya. Kemudian kami masih mendapat kesempatan melanjutkan sekolah sampai selesai sekolah di sini. Kemudian karena kami stateless dan tidak bisa pulang ke Indonesia, ya kami hidup di sini. Ada yang pindah dari Cekoslowakia ini, ada yang menetap di sini. Saya menetap di sini, dan setelah selesai sekolah saya bekerja. Kebetulan ketemu jodoh, ya, jadi jadi kami membentuk keluarga dan kami dikaruniai. Sampai sekarang kita dikaruniai 2 anak laki-laki dan 4 cucu perempuan. Anaknya sama kayak Eyang ya? Mukanya sedikit. Ya, namanya blasteran ya. Iya, blasteran. Tapi lebih condong ke Eyang. Kelihatannya begitu. Jadi ras saya itu lebih kuat rupanya. Tetapi cucu-cucu sudah luntur semua. Tapi barangkali ingin diketahui kenapa saya kemudian setelah bisa pulang ke Indonesia, kenapa saya tidak pulang ke Indonesia? Iya, kenapa ya? Itu tidak gampang, Mbak. Orang sudah tidak muda lagi. Iya juga ya. Sudah biasa di climate yang lain. Iya, betul. Kebiasaan, cara berpikir dan sebagainya. Dan yang penting bagi saya pribadi, kalau saya itu ingin kembali ke Indonesia, saya itu bertanggung jawab pada keluarga saya. Iya, yang saya bina, saya harus menanyakan pada mereka dan sebagainya. Karena Eyang punya keluarga kan di sini. Iya, jadi saya tidak bisa seenaknya saja saya tinggalkan. Iya, kalau betul. Kalau mereka tidak mau juga saya tidak akan kembali ke Indonesia. Selain itu, seperti diketahui kalau udah orang lama di negara lain, yang bukan tropik ya, di Indonesia kan tropik, itu juga sudah problem bagaimana mengikuti iklimnya. Juga jangan diabaikan bahwa udah lama di luar Indonesia, kita cara berpikirnya sudah lain. Apakah nanti saya bisa mengerti pada bangsa saya ini yang cara berpikir lain? Itu juga harus diperhatikan. Selain itu yang saya ketahui, karena setelah saya 35 tahun tidak bisa pulang, akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia. Saya ketahui bahwa di Indonesia itu
kalau orang itu tidak kuat dasar ekonominya, dan yang penting juga dasar kesehatannya, itu akan repot. Betul sekali. Ya. Kalau menurutku ya emang benar. Ya, begitu. Jadi dari hal-hal atau syarat yang banyak itu, saya menentukan bahwa saya akan tetap tinggal di luar, karena saya berkeyakinan bahwa tidak penting. Saya sudah berkali-kali juga bicara mengenai ini. Tidak penting kita hidup di mana, tapi bagaimana kita hidup. Iya, betul, benar, benar. Tetapi yang perlu diketahui bahwa meskipun saya jauh dari tanah air, meskipun saya sudah menjadi warga negara Ceko dan bukan warga negara Indonesia, tetapi yang dibilang Indonesia NKRI harga mati, ya. Jadi buat saya that's all, Mbak. Indonesia that's all. Ya. Biar saya digebukin, saya tetap orang Indonesia. Asli Jawa. Iya. Emang bener sih ya, teman-teman ya, yang itu bener-bener NKRI-nya bener-bener maksudnya tuh jiwanya emang, walaupun dia udah di Ceko, udah warga negara Ceko, tapi dia tuh masih tetap Indonesia. Jiwanya masih tetap kecintaannya itu cuma satu, Mbak. Iya. Apakah dia cinta tanah air atau tidak, itu aja. Betul. Dia mau dimanapun, di kutub utara, kalau dia cinta Indonesia, dia akan cinta. Betul sekali. Nah, ini aku mau nanya lagi nih, Eyang. Maaf ya, Eyang ya, banyak nanya. Tanya aja, mumpung saya masih bisa ditanya. Eyang terakhir pulang ke Indonesia kapan? Tahun 2014, pada waktu pemilihan umum Presiden Jokowi yang pertama. Oh iya. Sama Oma? Sendiri saya. Sama Oma tahun 2006. Beliau itu ikut saya menengok tanah air saya. Iya. Cuma sekali itu karena kapok, dalam arti kata terlalu panas. Katanya. Dia tidak tahan kepanasan. Cuacanya ya. Jadi dia tidak ingin ke Indonesia itu karena persoalan klimat itu ya, climate itu apa. Cuacanya bagaimana ya. Karena dia senang di sana, tapi betul-betul dia menderita kalau kepanasan. Iya, Eyang ini jiwanya jiwa muda banget, guys. Dia itu jalan jauh masih tetap kuat walaupun umurnya udah 82 tahun gitu. Ya saya respect lah sama Eyang, beneran. Saya respect banget sama Eyang gitu, bener-bener cinta tanah air. Kemanapun aku tuh, maksudnya di sosial media gitu loh, aku lihat dimanapun pasti ada mukanya Eyang. Dimanapun orang Indonesia yang di Ceko itu pasti ada, maksudnya tuh fotonya Eyang di mana-mana gitu loh. Di YouTube. Saya berusaha untuk hubungan dengan manusia itu yang paling kemanusiaannya jalan dengan baik ya. Artinya, karena kalau tidak ada pertemuan dengan orang, tidak ada saling bertukar pikiran, saling silaturahmi, ya. Karena menurut kami orang-orang Muslim, silaturahmi adalah berkah. Dengan bersilaturahmi kita akan ada hubungan baik dan akan timbul inisiatif yang baik, ya, untuk hidup di dunia itu secara baik juga, tenang. Ya ini sekedar cerita dari saya. Iya. Dan saya kira kalau dilanjutkan bisa panjang ya. Sampai pagi. Karena banyak sekali pengalaman. Pengalaman Eyang banyak banget. Oke deh Eyang, sampai di sini dulu lah ya. Eyang, nanti kita lanjut lagi ya. Makasih banyak loh Eyang ya udah meluangkan waktunya. Jadi dengan keluarga ya dibina itu keluarga sebaik-baiknya. Sekarang sudah ada pelanjut ini si kecil ya, Sophia. Ya, karena tugas daripada orang tua itu tidak cuma ngasih makan anak, tapi lebih dari itu. Mendidik, membimbing dan mengarahkan supaya anak itu menjadi orang
yang bermanfaat untuk masyarakat, dan untuk ini adalah masyarakat Ceko karena bapaknya orang Ceko, juga masyarakat Indonesia karena betul. ibu Indonesia. Jadi supaya generasi campuran ini dari dua bangsa ini mematri, ya, jadi menjadi lem-lem dari musaika daripada hubungan Ceko dan Indonesia. Di sini semestinya sudah dibentuk dengan rapi diaspora Indonesia di Republik Ceko, supaya nanti itu bisa membimbing ini anak-anak cucu kalian, anak cucu kami, ya, supaya tidak lepas daripada negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Ya, sekian lama baru ketemu Eyang, itu rasanya seneng banget Eyang, beneran deh. Karena saya juga ikut senang, dan saya mengharapkan supaya kalian yang muda-muda yang berada di Republik Ceko ini yang guyup, yang rukun, ya, saling ada hubungan, saling gotong, ya, kerjasama, cari kesamaannya, jangan perbedaannya. Ya. Kasih Eyang. Ya, sampai ketemu lagi Mbak. Iya. Aku mau ganti anak ini di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.